12 dan kapal tongkang Anan 12 yang sedang berlayar menuju Batangas, Filipina dirompak di perairan Tawi-Tawi. 10 warga negara Indonesia anak buah kapal disandra oleh kelompok Abu Sayyaf Filipina. Lalu bagaimana nasib mereka dan bagaimana pula menghadapi kelompok Abu Sayyaf ini? Kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber. Di studio sudah hadir Pak Anton Siombing, Ketua Umum Indonesian Maritime Ocean Watch. Selamat sore, Pak Anton. Selamat sore, Anggi. Nanti kita juga akan mengajak ini keluarga para anak buah kapal dan juga nahkoda yang disandra oleh Abu Sayyaf. Ya, Pak Anton, apa yang bisa Anda ceritakan kalau mendengar Abu Sayyaf dan juga jalur yang dilewati oleh kapal yang disandra saat ini? Jadi jalur yang dilewati ini memang agak rawan. Kalau kita selalu menghimbau kepada nahkoda-nahkoda agar berlayar di tempat itu pada waktu siang. Tetapi ini kapal takbut kan kecil, gampang dibajak, gampang dimasukin orang. Jadi rute yang diambil itu juga itu sudah sangat tepat. Rute lautan bebas ke arah Pasifik sana. Sebenarnya ada yang rute lebih cepat tapi lebih nggak aman. Jadi yang dilalui ini sudah aman sebenarnya? Menurut perhitungan nahkoda itu aman karena udah dekat laut bebas, laut Pasifik. Ternyata ada juga perompaknya. Jadi gini, kalau itu kapal besar mungkin nggak bisa dirompak karena kapalnya tinggi. Ini kan kapal takbut dan kecepatannya ini kan sekitar 4 sampai 5 knot per jam. Ya enggak? Bayangkan dia berangkat dari Banjarmasin atau Sungai Puting tanggal 15. Di kejadian tanggal 26 malam. Ya enggak? Nah itu udah sekian belas hari. Jadi daerah ini memang daerah rawan. Gimana sih Abu Sayyaf kelompoknya? Pemerintah Filipina aja menghadap mereka kewalahan. Ya enggak? Apalagi dengan kapal kecil atau takbut yang sedemikian rupa, tidak ada senjata, tidak ada peralatan lainnya, begitu kira-kira. Pak Anton, idealnya untuk kapal kecil takbut itu kalau berlayar melewati rute itu, apakah harusnya dikawal atau memang ya sudah tidak usah lewat di rute itu gitu? Saya rasa rute yang paling aman itu diambil karena dia dari Kalimantan Selatan ke kanan dulu jauh, udah mendekati Halmahera tuh, baru dia ke kiri di selatan Davao. Di Davao itu kan dulu banyak kelompok Abu Sayyaf, itu daerah mereka. Jadi saya rasa hal ini bukan sekali ini aja terjadi. Kapal-kapal lain juga pernah terjadi di daerah dekat-dekat di situ. Jadi saya juga dulu kalau berlayar lewat situ ya saya usahakan siang dan standby. Bila perlu itu kita berlayar, kru siap pakai selang air panas. Nah, yang masalahnya sekarang di kapal itu sudah ada tidak senjata. Kalau saya dulu sebagai nahkoda ada senjata saya. Kenapa sekarang mereka tidak melindungi diri mereka dengan senjata? Jadi ada aturan yang namanya itu SPS Code ya, bagaimana kru-kru kapal itu dilatih ya dengan Port Security Officer. Jadi melalui latihan-latihan keterampilan. Sedangkan sekarang ibaratnya di sekolah-sekolah tinggi pelayaran sudah latihan keterampilan itu dikurangi. Disamakan dengan perguruan tinggi sehingga keterampilan mereka, kecakapan mereka itu kurang. Sama itu kalau dulu kan di Somalia kejadian, itu negara ambil alih. Waktu itu Menko Polhukam Pak Joko Suyanto, ya enggak, ini kedaulatan suatu negara, ya bangsa kita. Ya saya rasa pemerintah melalui Menko Polhukam dengan jajarannya Departemen Luar Negeri udah negosiasi itu. Nah, tadi Bapak sudah menyinggung soal pemerintah harus ngambil alih ya. Tapi tadi sebelumnya ini Menko Polhukam malah ngomongnya ya itu kan biarkanlah mereka lagi negosiasi, minta perusahaan. Perusahaan yang bernegosiasi. Tebusannya saja lebih mahal dari batubara, harga batubaranya katanya. Ya gitu. Kalau mereka minta 50 juta peso kan sekitar 14,2 miliar rupiah. Ya enggak, harga batubara ya masih lebih dari itu. Tetapi ya pemerintah itu kan harus bertindak sedemikian rupa agar perusahaannya juga negosiasi dulu, ngambil langkah-langkah dulu. Jangan langsung semua harus diambil alih pemerintah.
Tapi kalau kita bicara soal perompakan ini kan bukan yang pertama kali ada di Somalia. Artinya satu-satunya cara untuk dirompak ini ya adalah mengabulkan permintaan mereka. Begitu saja. Mengabulkan tapi dengan jangan semahal itu. Tapi yang penting we have to protect our nation. Bangsa kita harus kita lindungi. Apapun bagaimana lobby negara dengan negara. Jadi kelompok Abu Sayyaf ini kan menginginkan dana. Caranya apa? Ya caranya salah satu ini. Dengan dulu ada di dekat situ kapal kandas terdampar, wah dirampok semua. Ya enggak? Nah kalau untuk kondisi seperti ini Anda lebih mereferensikan apakah ya sudah biarkan dulu pihak perusahaan negosiasi atau pemerintah langsung ambil alih dari sekarang? Ya perusahaan ambil negosiasi, tapi pemerintah juga mengikuti perkembangannya. Pada saat-saat tertentu ya lobby pemerintah G2G, government to government is more strongest, ya lebih kuat. Kita dengar Bang Anton sudah bergabung bersama kita, salah seorang atau keluarga dari salah seorang korban di pesawat Brahma 12 itu ya. Sudah ada Ibu Sobice, langsung dari Manado. Ibu Sobice, selamat sore. Selamat sore, Bapak. Iya. Ibu Sobice, kami turut prihatin apa yang terjadi kepada keluarga Anda. Ibu Sobice mendapatkan selamat sore. Bu Sobice, ketika Ibu dengar pertama kali bahwa keluarga Anda ini kena dalam atau kapal yang ditumpangi ini dirompak, tahu dari mana awal pertamanya? Awal pertamanya saya tahu dari saudara saya. Ini ini anak Bu ya? Iya, anak yang di Sandra itu. Ini sebagai orang tua. Ibu kapan Bu terakhir kontak dengan anak Ibu ini? Yang terakhir tanggal 24 Maret. Apa yang disampaikan kepada Ibu? Sekembalinya dia dari Filipina, dia sudah mau turun pulang ke kampung. Setelah menjadi korban penyanderaan, apakah sempat berkomunikasi lagi tidak? Atau Ibu mencoba menghubungi kembali anak Ibu ini? Coba menghubungi tetapi sudah tidak bisa. Apa yang sempat disampaikan oleh anak Ibu, Bu, ketika komunikasi itu? Apa yang dibicarakan? Dia hanya beritahukan sekembalinya dia dari Filipina, dia sudah mau istirahat dan dia mau pulang ke kampung. Sudah berapa lama Ibu Sobice, anak Ibu ini ikut berlayar sebagai anak buah kapal di sana? Iya sudah sekitar 2 tahun. Selama 2 tahun pernah ada cerita nggak Bu bagaimana kondisi ketika berlayar, sempat merasa was-was atau tidak adanya perompakan selama 2 tahun anak Ibu berlayar? Waktu di dalam pelayarannya selalu aman. Apa yang sering diceritakan setelah anak Ibu itu pulang berlayar, Bu? Apa yang sering diceritakannya, Bu, kepada Ibu? Dia hanya menceritakan waktu perjalanannya semua berjalan dengan lancar, aman, dan dia bisa kembali juga ke kampungnya dengan selamat. Ini putra Ibu yang nomor berapa, Ibu? Putra Ibu yang ketiga. Ketiga. Ini dia sebagai kapten kapal ya Bu ya? Iya. Ibu Sobice, apa yang ingin disampaikan Ibu mungkin kepada pemerintah agar bisa membantu melepaskan anak Anda yang disandera? Iya, sebagai orang tua, Ibu mengharapkan supaya anak saya atau ke-9 anak-anak ini supaya bisa kembali dengan selamat.
Ibu, apakah ada dari pihak perusahaan kapal tempat anak ibu bekerja ini menghubungi ibu? Tidak, Belum ada? belum ada. Dari pihak pemerintah mungkin sudah ada yang menghubungi ibu juga? Kalau dari pihak pemerintah, ya belum. 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 Jadi ibu taunya dari mana informasi penyanderaan kalau anak ibu jadi korban penyanderaan ini? Ya, saya tahu dari saudara saya. Baik, Ibu Sopice dan Ya. Pak Anton, perbincangan kita harus jeda dulu sejenak. Kami akan kembali usai pariwara berikut ini.